Baik, Pak Victor ucapkan Shalom. Apa kabar semuanya? Shalom Pak, baik. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian di pagi hari ini. Pak Victor berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat, keadaan baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Puji nama Tuhan, minggu ini kita berjumpa dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita seperti biasa ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita akan bernyanyi dulu. Kita semuanya memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan melalui tayangan yang ada di layar kalian. Mari kita bernyanyi sama-sama. Baik, kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama. Yang belum tahu, belajar sama-sama. Kita nyanyikan dari rumah kita sama-sama. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jadi kalau yang tidak bernyanyi, berarti dia tidak memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika dia bernyanyi, walaupun Pak Victor tidak melihat, tidak mendengar, tetapi Tuhan yang mendengar, dan kiranya Tuhan memberkati kalian melalui lagu pujian dan penyembahan ini, ya, lagu rohani ini. Mari kita bernyanyi bersama-sama, siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Menjadi berkat buat kita semuanya, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Pak Victor minta dengan kasih Kristus, Josephine membawa kita di dalam doa. Persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di sorga, pagi ini Tuhan kami datang kepadamu dalam doa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada hari ini untuk belajar bersama-sama lebih mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai pembelajaran kami pagi ini, baik kami, anak-anak-Mu, dan juga guru kami, Pak Victor, kiranya Engkau mampukan dia Tuhan agar Pak Victor bisa mengajar kami dengan baik. Dan Tuhan, biarkanlah kiranya Roh-Mu hadir di antara kami agar kami bisa belajar dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembelajaran kami dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Josephine untuk doanya. Puji nama Tuhan di pagi hari yang indah ini. Pak Victor akan mengambil absen dulu supaya Pak Victor tahu kalian semuanya yang ada di dalam grup ini benar-benar memperhatikan, mendengar, dan menjawab absen dari Pak Victor. Justin? Hadir, Pak. Josephine? Hadir, Pak. Krisnawati? Tidak ada ya, Krisnawati. Jerin? Hadir, Pak. Immanuel? Hadir, Pak. Ya. Selanjutnya Pak Victor akan menyampaikan bahwa hari ini kita punya tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar itu pasti punya tujuan ya. Kalau tidak punya tujuan seperti sebuah kapal, dia akan berlayar mau kemana gitu, karena nggak punya tujuan. Nah, kita belajar, kita punya tujuannya. Nah, jadi dalam pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning, ya, pendekatan STEAM dan PJBL, peserta didik dapat menghayati, mewujudkan, menganalisis, dan membuat karya tentang pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam perspektif pernikahan Kristen. Ya, dalam perspektif pernikahan Kristen. Karena hari ini kita akan belajar tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Nah, kita akan belajar bersama-sama melalui tugas kelompok yang sudah Pak Victor bagikan. Nah, selanjutnya Pak Victor memberikan kesempatan kalian untuk mempresentasikan diskusi ya dari pertemuan sebelumnya atau minggu kemarin yang sudah Pak Victor bagikan. Ya, apakah hasil dari diskusi kalian itu bisa dipresentasikan dengan baik?
Pak Victor memberikan kesempatan kepada kalian. Yang pertama, Pak Victor akan berikan kesempatan kepada kelompok 1. Ya, Selamat pagi dan shalom. selamat pagi, shalom. Kami dari kelompok 1 yang presentasikan mengenai apakah orang Kristen boleh menikah muda. Jawabannya itu pernikahan dalam Kristen merupakan penyatuan rohani oleh Allah dalam bentuk pernikahan. Pasangan suami istri harus terus menjalankan hubungan yang benar dengan Allah secara rohani dan spiritual untuk menaungi bahtera rumah tangga di dunia. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk tetap menjalin hubungan dekat dengan Tuhan Yesus. Dorongan menikah muda juga sangat dipengaruhi oleh budaya di Indonesia. Misalkan saja di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, dan beragam adat istiadat yang ada. Bagaimanapun, orang membutuhkan sosok pendamping hidup, kecuali bagi mereka yang mendapatkan panggilan khusus untuk selibat dan memulai kehidupan yang baru. Kita berharap bisa mendapatkan panggilan khusus tersebut dan kemudian menikah dengan seseorang impian kita. Banyak orang yang memilih untuk menikah di usia muda, tapi pertanyaannya adalah, apakah pernikahan kedua pasangan ini siap untuk mempersembahkan seluruh pernikahannya untuk kemuliaan Tuhan? Jadi pendapat kelompok kami itu adalah sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia tidak menyebutkan batas usia seseorang untuk menikah, tapi baiklah mereka yang tidak dapat menguasai diri untuk menikah, karena lebih baik menikah daripada hangus karena hawa nafsu. Boleh menikah muda, karena Rasul Paulus tidak menyebutkan batas seseorang untuk menikah. Tapi sebagai penganut Kristen, ada masanya ketika seseorang remaja menginjaki menerima pendewasaan diri secara iman yang disebut dengan peneguhan sidi, di mana peneguhan sidi ini adalah pendewasaan diri secara iman, tutur kata, dan tingkah laku, dan memegang teguh pendiriannya untuk terus berkarya di dunia dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi artian ketika seseorang sudah memahami arti sidi dan peneguhan sidi, maka ia juga bisa siap untuk menerima yang namanya pernikahan, di mana pernikahan itu adalah sebuah hal yang tidak biasa dan terjadi dalam seumur hidup. Singkatnya, apabila kamu telah menerima peneguhan sidi dan benar-benar memahami makna sidi tersebut, maka kamu boleh menikah dan siap secara iman untuk membangun bahtera rumah tangga dalam pasangan yang telah diberikan Tuhan untukmu. Karena pernikahan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan oleh sebuah pasangan, apalagi masalah yang harus dihadapi oleh pasangan antara suami dan istri yang belum tentu terjadi pada orang lain gitu, Pak. Ya, jadi silakan soal nomor yang kedua, apakah orang Kristen boleh bercerai? Apakah orang Kristen boleh bercerai? Dalam artian adalah Alkitab tidak membenarkan perceraian karena pernikahan merupakan institusi yang suci yang didirikan oleh Tuhan di Taman Eden. Tuhan mengatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia yang terdapat dalam Markus 10 ayat 9. Berarti ketika manusia melakukan perceraian, maka ia telah melanggar sebuah janji ikatan suci antara dia dan Tuhan, dan telah melakukan dosa besar, di mana ujungnya nanti adalah anak yang akan menjadi korban antara kedua pasangan ini. Jadi Alkitab tidak membenarkan yang namanya perceraian, tetapi ketika manusia telah melakukan sebuah perceraian, maka hubungan dengan dia dan Allah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Wow, keren, bagus. Ya, terima kasih Evelyn untuk pertanyaan yang kedua. Kita lanjut aja, nanti baru kita saling menyapa ya, antara satu kelompok dengan yang kelompok satu dengan kelompok dua. Dan kemudian ke soal yang ketiga, silakan. Manusia pasti tidak menginginkan perceraian ya, Pak ya. Secara logika, pernikahan itu merupakan penyatuan antara dua belah pihak, antara suami istri menjadi kita gitu, antara aku dan kamu. Jadi
manusia pasti menginginkan pernikahan yang harmonis, namun perceraian memang tidak diinginkan oleh setiap manusia dan setiap pasangan. Jika terjadi perceraian, berarti pasangan gagal dalam membina sebuah hubungan rumah tangga. Agar tidak terjadi perceraian, suami istri perlu mendengarkan satu sama lain, mau berkompromi bersama, tidak egois, saling memahami satu sama lain, dan belajar memaafkan dan melupakan sebuah masalah yang telah mereka alami. Maka dengan itu, perceraian mungkin akan sangat minim terjadi dalam sebuah hubungan, gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalian mengambil topik dari website yang sudah Pak Victor bagikan dan kalian meneliti dan melihat mencari solusi-solusinya ya. Pak Victor minta untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan, mungkin ada pertanyaan buat kelompok 1 menanggapi jawaban yang dibagikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya. Saya mau bertanya untuk nomor 2. Itu Ya. Saya kurang mengerti, itu boleh bercerai atau tidak? Bisa diulangi lagi penjelasannya? Bisa. Intinya aja. Intinya nggak boleh, tapi secara perspektif dalam segi logistik itu perceraian itu merupakan hal yang tidak diinginkan ya. Tapi ketika manusia antara suami dan istri tidak mau mengalah dan tidak ada yang namanya berkompromi satu sama lain, maka perceraian itu mungkin ada. Tapi secara Alkitab dan secara rohani, perceraian itu tidak dibenarkan. Gitu. Terima kasih. Baik, sekarang kesempatan dan waktu Pak Victor persilakan kepada kelompok 2. Ya, silakan Evin. Shalom. 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 Baiklah, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan tanggapan kelompok kedua. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah orang Kristen boleh menikah di usia muda? Jawaban kami, tidak boleh, dikarenakan banyak sekali resiko yang akan dialami. Usia pernikahan di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, tepatnya dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk laki-laki minimal 19 tahun, sementara perempuan minimal 16 tahun. Meski begitu, praktik pernikahan di bawah umur masih kerap terjadi. Alasannya beragam, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, norma sosial, hukum adat, dan aturan hukum yang kurang tegas. Padahal risiko kesehatan mengancam mereka yang melakukan pernikahan dini. Berikut risiko yang kemungkinan akan dialami. 1. Bagi wanita, risiko keguguran akan lebih besar dikarenakan belum siap secara fisik dan mental. Bayi berisiko lahir secara prematur. Risiko ibu meninggal saat melahirkan pun lebih besar. 4. Secara psikologis, mental pasangan belum sepenuhnya dewasa, sehingga akan sering mengalami bentrok dan kekerasan rumah tangga. Alkitab tidak menyebutkan batas usia seseorang menikah, tapi baiklah mereka yang tidak dapat menguasai diri menikah, karena lebih baik menikah daripada hangus karena hawa nafsu. Hal yang akan kita peroleh jika tidak menikah di usia muda akan lebih baik daripada menikah di usia muda. Di antaranya adalah kita bisa belajar lebih dalam lagi mengenai apa yang sebaiknya kita lakukan dalam pernikahan. Yang kedua, mengikuti kegiatan-kegiatan di gereja dapat melatih iman dan kepercayaan kita terhadap Tuhan, sehingga kita tahu apa yang sebaiknya kita lakukan, seperti di dalam kasus ini adalah pernikahan.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja juga dapat membantu kita lebih damai dan saling mengasihi. Dan dari situ kita bisa belajar juga bagaimana cara mengasihi pasangan kita kelak. Itu untuk jawaban nomor 1, Pak. Ya, silakan yang berikutnya. Nanti sekalian aja baru ditanggapi semuanya ya. Untuk nomor 2, apakah orang Kristen boleh bercerai? Jawaban kami, tidak boleh. Dikarenakan perceraian itu suci di mata Tuhan. Dalam Alkitab, perceraian tidak diperbolehkan. Tuhan benci perceraian. Oleh karena itu, di dalam Alkitab, Yesus berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pada ayat ini memiliki arti bahwa orang yang sudah menikah bukan lagi dua orang, tapi satu. Menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sebuah keluarga. Pada ayat tersebut juga ditegaskan bahwa seseorang yang sudah menikah harus mempertahankan pernikahannya atau hubungan suami dan istri selama masih hidup. Selama suka maupun duka, karena mereka telah berjanji di hadapan Allah dalam sebuah pernikahan yang kudus. Walau dalam pernikahan banyaknya masalah yang dihadapi, olehnya orang Kristen seharusnya tidak boleh bercerai. Saya lanjut ke nomor 3. Berikanlah tanggapan kelompok kalian tentang website yang sudah Pak Victor berikan, dan berikanlah solusi agar tidak terjadi perceraian. Untuk website pertama, solusi website pertama, pada website pertama ada 7 faktor terbesar penyebab perceraian di dunia. Banyak kejadian atau peristiwa yang bisa mengakibatkan perceraian. Pada website tersebut, solusinya yaitu di dalam suatu pernikahan janganlah seseorang lari dari masalah apapun yang sedang mereka hadapi dalam rumah tangganya. Janganlah saling menyalahkan jika seseorang dalam keluarga tidak bekerja atau memiliki pendidikan rendah atau pendapatan rendah. Karena faktor ekonomi dalam keluarga tidak cukup baik. Diskusikanlah masalah apapun itu seperti masalah ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Sebelum terjadilah perselisihan. Dalam pernikahan juga tidak boleh saling merendahkan, tetapi saling menguatkan. Menerima apapun keadaan pasangan atau keluarga kita. Serta andalkan Tuhan dalam hidup keluarga. Minta pertolongan dan bimbingan dari Tuhan dalam hidup. Untuk website kedua, yaitu pada website ini, angka perceraian terus bertambah di masa pandemi. Hal ini dipicu karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara pasangan suami istri. Faktor ekonomi, dan satu pihak meninggalkan pihak yang lain. Solusi dalam masalah tersebut adalah berdiskusilah jika ada masalah yang sedang dihadapi dalam keluarga. Jangan hanya bertengkar saja. Janganlah kita ada masalah dan kita lari, tidak mau menghadapi masalah tersebut. Jadi hadapilah masalah tersebut walau seberat apapun masalahnya dan selalu berserah pada Tuhan dan bertanggung jawablah akan pernikahan yang mereka lakukan. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan aplaus lagi buat kelompok 2 lebih dahulu ya. Sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Luar biasa untuk kelompok 2, juga kelompok 1. Kemudian kita akan masuk ke poin berikutnya, yaitu silakan Pak Victor memberikan waktu kepada kelompok 1 untuk menanggapi jawaban yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Waktu dan tempat, Pak Victor, persilakan untuk kelompok 1. Kevin, silakan Kevin atau Evelyn mau bertanya. Jawaban-jawaban yang sudah disampaikan kelompok 2 tadi, mungkin ada yang masih bingung atau yang tidak sependapat dengan pandangan kelompok 2, silakan.
Saya, Pak. Ya, silakan hidupkan kameranya. Begini, kalau misalnya mereka mengalami yang namanya masa puber gitu ya, terus dari perempuannya ini, terus mereka ini telah melakukan sebuah hubungan yang di luar nikah, terus dari perempuannya ini hamil gitu kan, tapi pihak cowoknya ini nggak mau bertanggung jawab gitu. Terus pandangan sebagai seorang Kristen itu apa? Pandangan mereka sebagai pandangan orang Kristen terhadap suatu hubungan, tapi pihak cowok tersebut tidak mau bertanggung jawab, apa yang sebenarnya harus dilakukan gitu. Gitu. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Evelyn atau kelompok 1. Silakan kelompok 2 menanggapinya pertanyaan yang sudah diajukan oleh kelompok 1. Silakan. Solusinya kalau misalnya seperti itu kan Pak, sudah hamil atau sudah punya anak itu berarti dia harus menikah. Sesuai undang-undang kan sudah dilakukan bahwa harus bertanggung jawab dalam suatu pernikahan itu. Kalau tidak ya bisa ke jalur hukum Pak itu. Kalau misalnya tidak itu. Soalnya kan dalam kita sudah diperjelas Pak. Oke, good. Bagus, baik. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Yosefin atau dari kelompok 1, kelompok 2? Silakan. Tidak ada ya. Jadi apa yang kalian sampaikan itu luar biasa sekali hari ini. Pak Victor sangat senang kalian bisa berdiskusi dengan baik, punya pandangan-pandangan yang luar biasa, saling menanggapi dengan baik. Itu bagus sekali. Itu meningkatkan cara berpikir kalian, meningkatkan kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Ya, jadi kalau kalian benar-benar belajarlah seperti itu, jangan takut salah. Ya, kita berikan aplaus buat kita semuanya yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di hari ini. Nah, selanjutnya kita sama-sama akan membuat kesimpulan. Ayo. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya. Itu kesimpulannya itu yang kita rangkum dari kelompok 1 sama kelompok 2, Pak. Iya. Bisa seperti itu. Oh, iya. Menurut saya itu Pak ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2, mungkin kita berbeda pendapat antara di soal pertama, tapi di soal kedua dan ketiga itu kita yang sama-sama pendapat. Tapi secara umum, kalau misalnya dari kelompok kami itu digarisbesarkan itu secara Kristen, boleh menikah muda. Dan kalau kelompok 2 berdasarkan undang-undang dan aturan secara maksudnya secara undang-undang, secara hukum dari Indonesia. Tapi kelompok 2 juga ada gabungan dari Kristen dan ilmu hukum yang memuat pasal-pasalnya juga. Dan kalau misalnya dari kelompok saya, dari pemahaman saya, pernikahan itu memang ada berbagai tanggapan yang berbeda dari berbagai pihak ya Pak. Dan mungkin pandangan secara Kristen boleh menikah muda, karena menurut Rasul Paulus itu boleh menikah muda. Tapi kalau pandangan secara ilmu hukum itu tidak boleh, karena adanya ketakutan terbesar di mana nanti adanya perceraian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya secara Kristen, kita memang boleh menikah muda. Tapi apakah kita sudah memahami arti pendewasaan diri sebelum kita menempuh ke jenjang yang lebih tinggi? Di mana jenjang itu adalah sebuah pernikahan antara penyatuan diri antara yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk manusia. Tapi ketika kita memahami kembali arti dari pernikahan dini menurut hukum, itu saya tidak boleh, karena melawan yang namanya usia untuk anak yang telah melakukan hubungan di luar nikah. Tapi kalau misalnya anak telah melakukan sebuah hubungan di luar nikah, maka pantaslah untuk melakukan sebuah pernikahan dini, karena anak tersebut tidak bisa melawan hawa nafsunya terhadap sesama pasangan yang telah atau yang sering terjadi dalam kehidupan anak-anak sekarang, namanya pernikahan usia dini, di mana tersebut ada yang menikah 11 tahun atau 12 tahun ke atas.
Tapi kalau untuk secara usia matang untuk pernikahan itu adalah batas umurnya adalah 19 tahun ke atas, dan 19 tahun ke atas pun belum tentu bisa memahami makna yang sebenarnya arti pernikahan sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi pernikahan itu kan bukan suatu hal yang harus dibanggakan gitu kan Pak, yang harus misalnya dalam pernikahan itu tidak boleh diumbar-umbarkan secara ke publik, misalnya pernikahan yang telah dilakukan oleh artis-artis zaman sekarang ya Pak ya, yang artis-artis sekarang itu banyak yang umbar-umbar pernikahan tapi ujung-ujungnya pernikahan itu kandas di tengah jalan gitu. Jadi alangkah baiknya pernikahan tersebut hanya diketahui oleh kedua belah pihak dan pihak keluarga dari masing-masing. Dan perlu yang namanya pemaparan dari Tuhan, perlu ada adanya pendewasaan diri dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi percuma ada sebuahnya pernikahan tapi tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Gitu Pak. Baik, terima kasih Evelyn. Kesimpulan yang sudah disampaikan luar biasa. Kelompok 2, silakan. Terima kasih untuk Evelyn dan Justin sudah menyampaikan kesimpulan dari jawaban kalian masing-masing. Dan Pak Victor akan menambahkan sedikit. Jadi mari kita sama-sama sesuai dengan kesimpulan yang sudah kalian bagikan. Pak Victor bisa menanggapi bahwa pernikahan muda itu boleh, tapi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya, supaya kita tidak melanggar undang-undang di negara di mana kita hidup. Itu yang pertama yang Pak Victor tangkap dari jawaban kalian. Kemudian yang kedua, apakah orang Kristen boleh bercerai? Ya, pada intinya yang seperti kalian jawab, tidak boleh, hanya maut. Yang Pak Victor tambahkan sedikit dari jawaban kalian, orang Kristen bisa saja menikah, orang Kristen bisa saja bercerai, tetapi tidak boleh lagi menikah. Ya, kalau kalian pahami ayat Alkitab yang dibagikan oleh Yosefin tadi, orang Kristen bisa bercerai tetapi tidak boleh lagi menikah. Jikalau dia menikah lagi, berarti dia berzina. Itu kata firman Tuhan. Ya. Jadi kesimpulannya sangat bagus sekali yang sudah kalian bagikan tentang perceraian, tentang solusi-solusi bagaimana supaya tidak mudah untuk bercerai yang sudah kalian paparkan tadi. Luar biasa hari ini. Pak Victor sangat senang sekali. Pak Victor bangga punya siswa seperti kalian yang luar biasa ketika menyampaikan materinya, sangat lancar sekali, sangat baik sekali. Itu bagus untuk masa depan kalian. Buat yang lain, untuk diskusi-diskusi berikutnya, Pak Victor harap tidak hanya itu-itu saja, tetapi yang lain juga bisa terlibat. Ya, biar sedikit ikut terlibat ya di dalam kegiatan pembelajaran. Baik, demikian luar biasa hari ini kita berikan sekali lagi aplaus, tepuk tangan buat semuanya yang sudah bekerja keras mencari jawaban dan solusi-solusinya. Pak Victor mengucapkan terima kasih untuk apa yang setelah kalian lakukan. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita ada ujian kecil, ya, ujian atau tes, ya, yang akan Pak Victor bagikan melalui link, ya, link yang ada. Untuk itu tolong didengar atau tolong dilihat, tolong diperhatikan, dan segera dijawab. Dan Pak Victor akan menunggu dan nanti akan langsung masuk ke dalam aplikasi, ya, akan masuk langsung kepada aplikasi Microsoft Teams ini, hasil dari jawaban kalian. Ya, waktunya 5 menit. Silakan dilihat di linknya, ya, nanti, dan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Luar biasa untuk hari ini. Ya, jangan lupa ada tugas yang Pak Victor berikan. Dijawab, dikumpulkan sesuai dengan tenggang waktu. Tugas bacaan Alkitab, jangan lupa untuk dikerjakan, dikumpulkan dengan waktu yang sudah ditentukan.
Itu saja dari Pak Victor. Pak Victor ucapkan terima kasih, waktunya sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita di hari ini, Pak Victor akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa, Pak Victor pimpin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini hamba bersama anak-anakmu telah belajar bersama, berdiskusi bersama, dan anak-anakmu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kelompok mereka masing-masing. Mereka telah mempresentasikan dengan baik sekali. Tuhan berkati mereka, Tuhan tolong mereka yang sudah bekerja, berusaha untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang mau belajar, Tuhan berkati dan menolong. Kesehatan, kekuatan, kepintaran, kepandaian, kecerdasan Engkau berikan buat anak-anakmu ini Tuhan. Kami akan akhiri pertemuan kami naikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Engkau Bapa di surga. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Evelyn, Yosefin, Justin, Kevin, semuanya yang hadir di sini, Jerin, Immanuel, Rio, Michael, semuanya ya sudah hadir di dalam Meet ini, Teams ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak Victor ucapkan selamat pagi dan shalom. Shalom, Pak. Shalom. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati.